Penyerang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri menjawab kepercayaan pelatih Sintayong dengan melakukan comeback apik di laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday periode September. Kemenangan tim asuhan Sintayong ini sangat berarti buat beberapa pemain. Sebab beberapa pemain dipastikan menjalani debutnya dalam laga melawan Turkmenistan. Seperti pemain naturalisasi yang akhirnya bisa debut yakni Sandy Walsh setelah beberapa kali selalu gagal debut karena mengalami cedera dan yang lainnya. Kemenangan timnas Indonesia ini sangat berarti buat beberapa pemain, tak hanya pemain debutan saja. Tim Merah Putih yang tampil dominan sejak menit pertama memang luar biasa. Bahkan timnas Indonesia langsung memimpin keunggulan melalui tendangan berkelas yang dicetak Dendi Sulistiawan. Namun tak hanya gol bagus Dendi saja yang membuat para pemain semeringah. Akan tetapi salah satu pemain yang bisa tersenyum lebar yakni Egy Maulana Fikri. Pemain Dewa United ini patut berbangga karena bisa menjawab kepercayaan Sintayong dengan mencetak gol untuk timnas Indonesia. Dengan begitu, gol Egy pun membuat timnas Indonesia meraih kemenangan telak. Gol Egy ini tentu saja sangat berarti. Sebab ini menjadi jawaban langsung Egy setelah dalam beberapa agenda timnas Indonesia ia tak pernah dipanggil oleh Sintayong. Ini buntut dari kekecewaan Sintayong karena keputusan Egy Maulana pada Maret lalu. Kala itu timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga FIFA Matchday periode Maret menghadapi Burundi dan Sintayong memang memanggil Egy Maulana. Akan tetapi ia mengalami cedera dan masih membutuhkan pemulihan sehingga Egy Maulana tak dilepas ke timnas Indonesia. Namun saat ia tak membela timnas Indonesia, justru Egy terlihat membela Dewa United kala itu. Sintayong sempat murka sebab pemain tersebut dinyatakan masih proses pemulihan. Akan tetapi ia justru bermain bersama Bali United melawan Persib Bandung. Tindakan Egy Maulana bersama Dewa United itu pun seperti dosa yang tak terampuni. Bahkan akibat kejadian itu, Egy Maulana digadang-gadang masuk blacklist Sintayong. Anggapan ini terus terdengar karena di beberapa agenda Shin tak pernah memanggil Egy Maulana. Namun akhirnya kabar baik itu datang pada laga FIFA Matchday periode September ini. Egy kembali mendapat kepercayaan Sintayong untuk kembali membela timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta Witan Sulaiman justru kini menjelma jadi raja assist usai menempati posisi baru. Witan Sulaiman kini lebih sering tampil sebagai wingback kiri di Persija Jakarta, berubah dari posisi aslinya sebagai winger atau striker. Perubahan posisi Witan mulai terlihat sejak Persija Jakarta menjalani laga kedua. Kini Witan Sulaiman justru menjelma jadi raja assist usai menempati posisi barunya. Witan kini sudah mengoleksi 4 assist di Liga 1. Ia bersanding dengan Stefano Lillipali di daftar top assist sementara hingga pekan ke-6. Torehan terkini Witan dicatatkan saat Persija menang 3-1 atas PSS Sleman. Perubahan posisi Witan di Persija juga jadi kabar baik buat Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan timnas Indonesia hanya akan menjalani 1 pertandingan dalam FIFA Matchday pada September 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan hanya 1 kali menjalani FIFA Matchday yakni melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Padahal pada FIFA Matchday Juni lalu, Timnas Indonesia menjalani 2 pertandingan. Pada Juni lalu, Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Adapun alasan dijelaskan Erick Thohir mengapa Timnas Indonesia hanya 1 kali bermain di FIFA Matchday September. Alasannya adalah karena Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar di Solo tanggal 9 dan 12 September. Tanggal tersebut berhimpitan dengan FIFA Matchday tanggal 8 September. Selain itu, pemain yang akan mengisi skuad Timnas Indonesia akan banyak diisi pemain di bawah 23 tahun.
dengan harapan pemain-pemain dapat mengisi program yang ada di bulan September. Sementara itu, saat ini di ranking FIFA, timnas Indonesia berada di peringkat 150. Sang lawan Turkmenistan berada di posisi ke-138 dunia. Sebelum membela timnas Indonesia, Elkan Bagot sebenarnya punya kans berseragam sejumlah negara. Bek jangkung berusia 20 tahun tersebut sejatinya memiliki kesempatan membela Thailand dan Inggris. Elkan Bagot bisa membela Thailand karena lahir di kota Bangkok. Sementara darah Inggris didapatkan dari sang ayah, sehingga punya kesempatan mengenakan jersey The Three Lions. Lalu, darah Indonesia hadir dari ibunya. Melalui darah ibunya, Elkan Bagot bisa membela timnas Indonesia. Di kemudian hari, Elkan Bagot memantapkan hati untuk membela negara tempat ibunya berasal. Dalam sebuah wawancara dengan pihak Ipswich Town, Elkan Bagot mengungkapkan alasannya untuk membela timnas Indonesia. Elkan Bagot mengaku punya kedekatan lebih mendalam dengan Indonesia meski lahir di Thailand. Elkan Bagot sudah jadi pilihan utama timnas Indonesia senior sejak 2021. Saat ini, Elkan Bagot jadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda. Saat ini pemain Ipswich Town tersebut sudah mengantongi 16 caps. Elkan Bagot diketahui sudah menandatangani kontrak sampai 2025 bersama Ipswich Town. Ipswich Town sendiri bakal tampil di Liga Kasta kedua Inggris atau Championship. Elkan Bagot perlu bekerja keras untuk mengamankan tempat utama di Ipswich Town. Hal ini karena klubnya tinggal selangkah lagi bakal tampil di Liga Premier Inggris jika sukses mengamankan tiket promosi pada musim depan. Elkan Bagot sudah membela 2 klub pada musim lalu. Klub pertama adalah Gillingham Football Club pada awal musim 2022-2023. Lalu di pertengahan musim, Elkan Bagot dipinjamkan ke Cheltenham Town. Usai Ipswich Town sukses promosi, ia kembali ke tim utama untuk musim 2022-2023.